eh Kemarin untuk aspeknya saya sudah. Halo, sudah sampai mana kemarin? Kemarin kemarin masih cara mengatasi sipil itu yang terakhir, terus habis itu Ya ini lah. Ini bidan ya. Ini ada peran bidan itu yang pertama membantu menciptakan terjadinya ikatan antara ibu dan bayi dalam jam pertama sudah kelahirannya. Ya. Terus selain membantu menciptakan terjadinya ikatan antara ibu dan bayi, yang kedua juga peran bidan ini bisa memberikan dorongan ya pada ibu dan keluarga untuk memberikan respon yang positif tentang bayinya, baik melalui sikap maupun ucapan maupun tindakannya. Misalkan ini tadi jenis kelaminnya yang tidak sesuai, harus tetap dia memberikan respon yang positif ya. Usaha untuk mengatasi sibling yang pertama yaitu bicarakan dengan anak ya sebelum bayi lahir tentang segala hal yang punya adik nanti ya. Jadi sebelum adiknya lahir ya, nah adiknya anak kakaknya diberitahu ya supaya nanti tidak terjadi sibling ya. Terus ketika Anda mempersiapkan ya segala sesuatu tentang bayinya, nah di sini apa namanya kakaknya ditanyakan mau dibawakan apa adiknya, nah seperti itu sehingga dia diikut sertakan, merasa disendirikan kata yang udah pernah. Terus ada anak ke rumah teman atau tetangga yang mempunyai bayi sehingga dia melihat bagaimana bayi memerlukan perawatan, diajak ke rumah temannya atau tetangganya yang nyai bayi sehingga bayi itu perlu perawatan ya, karena anak kecil nggak tahu pokoknya itu mamaku ya mama, nggak ada yang nggak bisa ikut nah itu ya. Terlibat sebanyak mungkin kekuatan adiknya sambil menjelaskan segala sesuatu ya, dilibatkan, ambilkan bedak, ambilkan popok, jelaskan sehingga dia senang ya. Kalau bisa ya foto ya, di foto kakaknya ini di letakkan bayi satu ya, dia akan senang ya. Karena anak kecil ya, ketika besar ya lindungi anak dari kemungkinan adu fisik yaitu ya tengkar sampai berpukulan, jangan sampai ya. Ini adalah cara untuk mengantisipasi saya cuma matiin membuat askep nifas. Kalau kemarin kita belajar askep kehamilan, nifas pun juga ada askepnya. Tidak hanya hamil sama nifas, tapi persalinan, bayi baru lahir, KB itu juga ada askepnya yang nanti Anda akan buat ketika Anda PKK 2 hari yaitu turun Puskesmas. Anda akan membuat askep yang visual ya. Nanti kalau PKK 3 baru Anda akan membuat askep yang patol. Kalau visual menggunakan FOAP, kalau yang patol nanti Anda menggunakan Parni, 7 langkah Parni ya. Sehingga nanti waktu Anda bekerja di lapangan bisa ya. Kalau di institusi Anda nanti, kalau di pelayanan tergantung mau menggunakan patol atau menggunakan Parni atau menggunakan FOAP, sehingga Anda sudah bisa nanti kalau sudah bekerja ya. Kemarin sama ya, ini enggak saya jelaskan karena pengertiannya materinya sama ya dengan yang saya jelaskan ketika Anda menempuh askep 1 ya.
ruang lingkup. Ini sudah tahu sudah paham ya. Di sini ada standar 1, standar 2, standar 3 sampai standar 5 ya. Sekarang saya masuk ke yang askepnya. Ya, materinya sudah. Kita masuk ke PNC, postnatal care. Jadi ketika di SOAP-nya kemarin beda ya. Kalau identifikasinya seperti ini sama, ya sama, ininya sama, ininya juga sama, ya. Hanya bedanya di sini di penata laksanaannya. Nah, di penata laksanaannya, kalau ibu dengan postnatal care sama di situ harus ditulis tanggal ya, PNC Barat ya. Subjektifnya ibu ini melahirkan tanggal berapa, jam berapa, anak laki-laki atau perempuan, berat badan lahir berapa. Objektifnya ditulis, TTV-nya itu ditulis semuanya. Dan jangan lupa TFU-nya ya. TFU tinggi fundus puterinya ya, masih ingat ya. Kalau kalau kita bicara tentang PNC berarti TFU-nya juga ada. Kalau kita bicara ANC, TFU-nya juga ada, tapi harus bisa membedakan TFU ibu nifas sama TFU ibu hamil. Ya, kalau TFU ibu hamil itu dimulai 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu, 24 minggu, 28 minggu, 32 minggu, 36 minggu sampai 40 minggu. Tapi kalau kita bicara TFU-nya ibu nifas, dimulai dari bayi lahir, bumi pusat, beratnya uterusnya berapa, ya uri lahir, ya 1 minggu, 2 minggu, 6 minggu sampai 8 minggu kembali normal. Ya, lokeanya juga seperti itu. Kita lihat sesuai dengan TFU-nya. Oh, berapa diagnosanya postpartum hari ketiga, berarti lokeanya apa kalau hari ketiga, atau postpartum hari kelima berarti lokeanya apa, nah, disesuaikan. Nah, kalau lokea yang normal ada 4 atau biasa disebut dengan RSSA, rubra, sanguinolenta, serosa, alba. Ya, kalau yang tidak normal ada 2, yaitu purulenta yang berbau busuk dan lokea toksida itu lokea yang keluarnya sedikit. Ya. Terus setelah TFU di situ pertengahan pipis tergantung ya. Terus di situ estisnya P, pasisnya 1 karena sudah melahirkan sehingga G-nya hilang, tinggal P ya, abortus atau tidak, hari ke berapa. Anda mau isi hari ke-10, hari ke-6, ke-7 atau ke-2 ya. Terus P-nya di sini penata laksanaan menginformasikan hasil pemeriksaan. Ya. Pemeriksaannya apa ya, TTV, lokea dan sebagainya, TFU, yaitu diinformasikan kepada ibunya. Ya. Di situ boleh kamu tulis pemeriksaan, menginformasikan hasil pemeriksaan gitu. Tapi dikurung buka nanti kalau dikumpulkan ke saya, harus dijelaskan pemeriksaan apa saja. Ya. Terus kedua, memfasilitasi pengenalan tanda bahaya postpartum. Ya. Tanda bahayanya apa? Kalau lokeanya berbau, kalau ibunya panas ya, atau payudaranya mengalami radang dan sebagainya ya, atau adanya perdarahan postpartum primer atau postpartum sekunder ya. Yang ketiga yaitu KIE, pemenuhan nutrisi ibu ya. Jadi pemenuhan nutrisi ibunya nggak boleh tarak ya. Kalau tarak nanti bisa mempengaruhi ya kondisi ibunya ya. Dijelaskan apa yang perlu dimakan, apa yang tidak ya, nah seperti itu. Terus perawatan payudara ya. Jadi perawatan payudara ini
ada perawatan payudara masa nifas dan ada perawatan pada ibu hamil. Jadi harus bisa membedakan yang hamil sama yang nifas. Ya. Terus pemberian ASI eksklusif ya sampai 6 bulan. Selain KIE nutrisi, perawatan ASI, ya pemberian terapi ya, terus personal hygiene, terus apa lagi? Istirahat. Nah, seperti itu. Ya, itu masuk ke KIE. Ya. Dari sini untuk askepnya ada yang tanyakan. Ada yang tanyakan? Sebentar saya ambilkan askepnya dulu ya. Ada yang tanyakan, Mbak Sivia? Belum. Tidak. Nanti salah satu bisa mengambil di kampus ya. Ini formatnya, nanti silakan diambil, diisi, dikerjakan di rumah ya. Silakan diambil nanti salah satu. Ini kan sudah banyak yang di Malang ya. Iya Ibu. Nah, yang di luar Malang bagaimana? Berarti salah satu nanti temennya memfotokan. Ini biar dia print. Setelah dia print, difotokan lagi, dikirimkan ke Malang. Temennya yang ada di Malang biar sama temenmu yang di Malang di print. Nanti aspeknya sama seperti PNC ya. Tetapi ya bentuknya sama, hanya isinya nanti ada yang berbeda. Ya, misalkan diagnosanya di situ asuhan kebidanan nyonya A, P berapa, AB berapa, postpartum hari berapa dengan apa, ya. Terus pengkajian sama, alasan datang, keluhan, riwayat sama, hanya nanti yang membedakan tadi diagnosanya, terus apa namanya, tentang pola sehari-hari selama hamil, selama nifas, nah seperti itu. Sama di situ, sama apa pengisian data objektif, ya, terutama pada apa, pada apa namanya palpasi abdomen. Kalau sudah abdomen berarti berhubungan dengan TFU, ya, TFU-nya berapa? Ya, kalau ibu hamil kan tadi ya. Tuh. Terus yang sama UAP-nya nanti yang membedakan juga itu. Tapi identitasnya sama ya. Terus untuk membuat askep yang tanyakan untuk membuat askepnya. Ini berarti askepnya sama kayak semester kemarin atau beda? Ya, sama, hanya isinya saja yang berbeda nanti. Ya, seperti kehamilan. Kalau kehamilan TFU kan ada TFU leopard ya, level 1, level 2, level 3, level 4 ya. Tapi kalau di PSG tidak ada leopard ya, diganti tadi TFU-nya ya, berapa? Ya, wow, ini bayi hari ke-6 berarti berapa TFU-nya? 6 berarti 1 minggu berarti berapa 1 minggu? Pertengahan bisa dengan simpisi, berarti garisnya 500 gram. Itu aja. Ditulis semuanya ya. Terus pada genitalia itu apakah ada tanda-tanda infeksi atau biasa disebut dengan pada genitalia biasa disebut dengan tanda reda, red kemerahan, edema, ekumusis, drain ya, pengeluaran cairan atau darah yang berbau,
aproksimasi, yaitu di mana ada jahitannya. Kalau ada jahitan dan jahitannya tidak menyatu, berarti dia ada tanda infeksi. Ya. Mang Astu pada yang tanyakan lagi. Ya, terima kasih. Yang lainnya, Mbak Cynthia, yang lainnya. Jadi tugasnya saya kasih waktu 1 minggu. Ya, minggu depan saya tanyakan ada yang nggak paham enggak. Kalau nggak paham, tanyakan. Kan nanti sudah menerima itunya, aspeknya salah satu mengambil ini kan diisi di rumah toh. Nanti bingung isinya kita jelaskan pertemuan selanjutnya. Pertemuan kapan? Besok Iya besok ya. Jadi nanti bisa diambil sehingga besok kalau mau ngisi biar paham. Ya. Silakan nanti diambil siapa yang dekat yang ada di Malang sekitar dengan kampus, silakan diambil. Ya. Berarti ini batas pengumpulnya sampai Kamis minggu depan ya? Ya. Kok Kamis toh Mbak Sin? Ya Rabu toh Sin, Mbak Sin. Keliru. Oh, kok Kamis? Ya. Jadi semuanya dikumpulkan, ya. Jangan, saya titipkan ini, tidak, karena nanti juga Anda akan membuat ya video juga. Karena nanti setelah ini kan materinya sudah selesai, nanti saya share videonya untuk senam nifas, perawatan nifas sama pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik ibu nifas. Ada yang tanyakan, ayo. Yang lainnya. Atau ditukar aja, gini. Hari Jumat itu kamu kan gizi toh. Atau besok gizinya, atau Jumatnya nifasnya. Ayo, ojo mantuk-mantuk toh.